itu. Apa ini? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Pelajaran tentang agama baru begitu. Kau bisa? Bukan kau cari. Sudah kurekam. Kurang ngajar kau dia cium belum anakku. Anakku. Wah! Oke, anak. Woi. Hah? Sini kita dulu. Jebaki. Yos. Tete, di sana. Ini, nah cium ya anaknya kita. Yang itu nah cium anaknya kita. Sana. Itu yang hari. Hari mah. Cium anaknya kita mulutnya. Sana jalan. Singgah. Singgah. Tahan. Singgah. Lawai. Singgah. Tahan. Nah, cium menanya orang. Cium. Kenapa lah begitu kau Sunda lah? Pakai baju itu kunci. Maafkan Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, memang ini syahid. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Susahnya mau naik ke Abang Edis nih. Gini, yang bikin napasnya mikrofon agak dijauhkan karena napas Anda bernapas sampai. Karena aku pakai masker. Ya, begini, kenapa susah naik? Karena saya sudah bilang, yang Kristen-Kristen jangan naik. Karena mereka maksa naik, akhirnya ngantrinya jadi panjang. Jadi susah orang mau naik. Oke, Nur Cahaya Muslim. Aku sebenarnya Muslim, Bang. Sebenarnya, coba jangan bernapas dulu. Karena begini, suaramu begini loh. Gitu. Coba agak jauhkan dulu. Jauhkan mikrofonnya. Gini. Ya. Udah. Kurang lebih setahun lah aku menonton Bang Edis TV. Nah, di situ aku mulai berani. Yang sudah lama aku pendam itu sudah sekitar 10 tahunan. Cuman aku nih jadinya kayak ngambang. Islam enggak, Kristen belum disahkan di Kristen, keluarga besarku Muslim. Dan aku sendiri pribadi udah gak ngikutin di syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadinya aku nih bingung. Cuman beberapa teman saya banyak yang mendukung, mau ngajak untuk
apa namanya, membaptis dan segala macam. Cuman saya sendiri belum punya keberanian untuk keluarga besar saya gitu loh, Bang. Baik, baik. Jadi banyak wanita-wanita seperti Anda, ya Kak Nur Cahaya, tiap hari hampir di sini sekarang sudah banyak orang yang bersuara. Karena selama ini tidak berani bersuara. Tapi di channel saya ini tidak boleh ngaku-ngaku. Nggak boleh ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Muhammad juga bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Nah, sekarang begini. Coba apa buktinya bahwa Anda Muslim, kemudian Anda sudah ragu dengan agama Islam? Coba bacakan satu surat kah? Atau bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya, sholat 5 waktu hafal, soli fardu, maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yasin pun aku hafal. Coba surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sah, sudah cukup, sah. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen? Enggak berat sih, cuman Oh, enggak berat. Oh, apa berarti tinggal masuk enggak Kristen aja. berat. Hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu ibaratnya kamu harus bisa melalui itu. Dan cuman pada dasarnya pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single? Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel sudah saya kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu banyak dia biasalah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti warisan KTP hilang. saya memang masih KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh. Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya. Orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak. Gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen, tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi, tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah gitu. Enggak harus sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu enggak soal begitu. Begitu. Iya benar. Ya itu sih, lebih ke kapan ya saya ini bisa. Sudah beberapa tahun ini memang saya menunggu saatnya yang tepat kapan saya ini nggak ngambang gitu. Iya. Sudah Banyak yang inbox saya juga sih memang. Cuman daerahnya itu beda-beda. Kalau yang di daerah Sumatera Selatan,
Itu sudah inbox, Bang. Kalau ada yang dari daerah Sumatera Selatan, coba ini saya khusus yang peduli dengan orang-orang yang dari Muslim, mantan Muslim begitu. Cuman daerah-daerah lain juga ada, Tangerang ada. Nah, cuman nanti Kak Nur di mana nanti boleh nanti inbox nanti saya kasih ini. Ada satu channel itu kumpulan perempuan-perempuan di sana yang mantan Muslim-Muslim pada kumpul di situ tuh, tempatnya Kak Yuli. Oh iya. Boleh nanti gabung-gabung cerita di sana sesama kaum wanita kan begitu. Boleh. Tapi intinya sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya? Sudah nggak percaya lagi. Beberapa tahun saya ninggalkan kayak sholat dan lain-lain udah enggak. Ya, banyak kekecewaan saya di Islam itu sendiri. Betul. Saya lulusan dari MTS, sekolah Islam, terus MTS. SMA juga di Islam dulu. Iya. Apa hal-hal, boleh cerita nggak hal-hal yang membuat Kak Nur ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Banyak dari awal saya kerja itu udah sampai sekarang udah berhenti. Itu bos saya sendiri emang Kristen dan secara nggak langsung kadang minta tolong. Saya nanti malam mau ibadah temanya ini tolong tuliskan ya, kamu Muslim nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bos, kan cuman sekedar nulis aja. Tapi secara nggak langsung saya mempelajari Alkitab itu. Dan kayak banyak Pantesan teman-teman ustadz takut kalau orang Islam megang Injil dan Taurat. Takut meninggalkan agama Islam. Iya. Padahal di Al-Quran jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ustadz takut. Nah. Iya, dan kayak banyak kayak waktu saya sekolah di sekolah pesantren, kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. Hal-hal kayak ya, misalnya ini, pembelajaran tentang hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suami mau masuk jangan kalian gini jangan ya. Kalian Berat saudara-saudara bahasanya ini. Sampai segitunya bahasanya? Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat jelas di otak. Dia bilang gini. Kalau sudah keenakan, jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke Nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan mengikuti menyebut Muhammad, menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu teman-teman bahasan orang Islam ini memang ya seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling senang saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Iya, saya juga heran ya. Ini semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu.
Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengalami, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti ya gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya itu ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang itu diceramahkan. Itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa-bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa nama agama, itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu bukan dia kalau korupsi banyak. Pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami. Korupsi, Kalau Angelina yang namanya Sonda korupsi, berhijab. Coba Angelina Sonda ya, setelah dia mualaf, pakai jilbab, takut makan babi. Tapi kalau korupsi, lanjutkan. Saya cuma mau bilang begini, orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah. Dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7. Dan mereka di surga itu katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku melihatnya. Banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? Kenikmatan yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Tombo ati ono 5 perkarane. Sing pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? Betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang sekali udah membayangkan. Jadi ya seperti itulah. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik.
Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta. Iya, berpesta itu. Tadi kan sudah kita putarkan videonya. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disuting kan sama Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, Bang, bahasamu kok seperti itu sih. Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Makanya disitulah saya kurang ininya dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang kayak apa wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang cukup bahkan kita tahu. Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat. Aisyah aja sampai protes itu. Mengapa kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing, katanya. Loh, ada ayatnya. Bagaimana Aisyah berkata demikian? Nih, ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan. Ketika Aisyah menolak disamakan dengan anjing. Nih, perhatikan ya. Disangkain saya bohong, teman-teman. Ketika istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai dan juga anjing, ada juga ini. Saya bacakan. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayat hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang direwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks. Nih saya bacakan ya. Nih. Dikisahkan dalam Al-Jabah, apa ini ya? Iradi dan seterusnya ditulis oleh Badruddin dan seterusnya dikisahkan dari Abu Hurairah, Umar, Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Perhatikan. Apa kata Aisyah? Ada sebuah hadis berkata begini. 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang. Yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah. Karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Tapi Aisyah mau marah gimana? Yang ngomong Muhammad? Yang ngomong Muhammad. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah loh. Jadi mau pilih mana? Mau pilih Aisyah apa mau pilih Muhammad? Kalau mau ikut Aisyah, ikutin omongan Aisyah. Kata Aisyah, Allah tidak pernah dilihat oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Serba salah. Kalau ngikutin Muhammad, maka harus mengelompokkan perempuan dan anjing dan keledai sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau ngikutin Aisyah ngomong, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Dilema. Benar. Begitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Kak Cahaya Nur Cahaya. Boleh Bang Ades. Oke, saya turunkan dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Boleh nanti, mungkin nanti ada yang inbox yang Kristen, yang terutama yang wanita ya. Kalau yang laki-laki dicuekin aja. Yang wanita-wanita biasanya
nanti ada yang khusus di bagian-bagian pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, Oke? iya, boleh. Oke. Boleh Bang. Makasih Baik, banyak. saya turunkan ya. Terima Baik, kasih, lanjut. saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Sudah semakin banyak ya orang-orang yang sudah bersuara. Ya, seperti itulah ya. Hai Mila, Hai. suaranya tidak terdengar, Emang iya? terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK. Iya, mau PK, nggak ada teman. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke. Berapa yang nonton di situ Mila? Cuman dikit. Berapa orang? Tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya dari sebelah deh ke sini semua. Iya. Di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya, banyak kali. Iya. Kan Gini mana Mila. tahu- Kan mana tahu PK sama abang tiba-tiba. Ya gimana bang? Abang Baik. Mila mau nyanyi. Nggak tuh kontennya nyanyi bang. Iya, Mila. Di sini, terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih. Ya, Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Iya bang. Coba dengerin. Oke. Ngomongnya jangan lesu loh. Jangan lesu. Enggak loh. Semangat ini. Semangat. Oke, baik. Nah, ketika Diketawain. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Iya bang. Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Iya. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau. Baik, saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh, Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya bilang, Seketika Mila berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Mila, padahal kamu berhijab sangat islami, tapi kalau diajak membahas agama, kenapa jadi aduh. Iya, diulang lagi sok. Mila beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya begini. Serius ya?
Serius ya? Benar ya, Iya. serius ini. Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Kenapa guys, kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong. 726 mata memandang gak bantuin Mila, malah ngetawain semua. Heran deh Mila ini. Bantu Kalian di dong. sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Gimana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini dong Gimana? nggak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan Gini. di sebelah langsung bantu. Gimana sih, malu kan Mila? Oke, saya kasih contoh, Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya, Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jauh di bawah. Ih, Jawab. kalian Ayo. jauh dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah? Ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak, oke deh Pak. Kejam kan? Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya. Iya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila Mila. dengerin aja. Iya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh? Laki-laki, mereka menjawab, ya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa? Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba, gimana tanggapanmu sebagai seorang muslimah? Apa? Sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada Bang di sebelah. Enggak dengar saya. Kecil sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suara Mila kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang aja ya. Boleh. Silakan. Suara Mila ada nggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sih? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Oh, Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. Tetap layar minimal. Silakan. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami?
Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Siapa Lihat Ustaz? ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya. Telah menceritakan dan seterusnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik. Kita akan putarkan. Muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, bilang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya baik. 1, pelit pula perhitungan, udah gitu. Aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. Baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama 1 gitu. Mana? Iya. Abang. Gimana? Kalau Mila sholawatan dulu sekali. Sholawatan.
untuk menghibur loh. Kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau selawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Iya, betul. Betul, sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya, betul. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz saya putarkan lagi ya. Putarkan ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila. Mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya aja, tapi nggak ada di sini yang berbagi sama. Kalian jangan kabur di sini ya, dengerin Milanya ya. Kayaknya dia harus ini nih. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Bercanda. Ya makasih ya. Oke, Makasih, sama-sama makasih Mila. banyak. Sama-sama. Saya turunkan ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk. Kita lanjut kembali ya. Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, segala nama, segala nama. Dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Diambil keputusan dan di nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.